Mongolia, negara yang terletak di Asia Tengah, pernah menjadi pusat dari salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Di bawah pimpinan Genghis Khan, Kekaisaran Mongolia menguasai sebagian besar Asia dan Eropa pada abad ke-13. Namun, masa kejayaan itu kini tinggal kenangan. Karena Mongolia sekarang menjadi negara kecil yang miskin, terisolasi, dan berjuang untuk mempertahankan identitas serta stabilitas ekonominya. Apa saja faktor-faktor penting yang menjadikan negara ini seperti sekarang? Sejarah singkat Mongolia. Mongolia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak ribuan tahun yang lalu, ketika suku-suku nomaden mulai mendiami padang rumput luas yang kini menjadi wilayah negara ini. Namun, puncak sejarah Mongolia terjadi pada awal abad ke-13, ketika seorang pemimpin suku bernama Temujin, yang kemudian dikenal sebagai Genghis Khan, berhasil menyatukan suku-suku Mongolia dan memulai penaklukan besar-besaran. Di bawah pimpinan Genghis Khan dan keturunannya, Kekaisaran Mongolia meluas dari Asia Timur hingga Eropa Timur, menjadi kekaisaran terluas yang pernah ada dalam sejarah manusia. Mereka dikenal karena strategi militer yang canggih, mobilitas tinggi, serta kebijakan yang memungkinkan berbagai budaya dan agama berkembang di bawah pemerintahan mereka. Namun, setelah kematian Kublai Khan, cucu Genghis Khan, pada akhir abad ke-13, kekaisaran mulai terpecah dan akhirnya runtuh. Mongolia kemudian jatuh di bawah kendali dinasti asing, termasuk dinasti Yuan di Tiongkok dan dinasti Manchukuo, hingga akhirnya meraih kemerdekaan pada awal abad ke-20. Etnis dan keragaman budaya Mongolia. Mongolia adalah negara yang relatif homogen secara etnis, dengan lebih dari 95% penduduknya adalah orang Mongolia. Kelompok etnis terbesar di negara ini adalah Mongolia Khalkha. Mereka adalah kelompok etnis terbesar yang mendominasi politik, budaya, dan bahasa di Mongolia. Bahasa Mongolia yang mereka gunakan adalah bahasa resmi negara. Kazaks, sebuah minoritas besar yang mendiami wilayah barat Mongolia, terutama di provinsi Bayan Olgi. Mereka dikenal dengan tradisi berburu menggunakan elang. Tuvans, kelompok etnis yang lebih kecil, mendiami wilayah utara dekat perbatasan dengan Rusia. Mereka memiliki bahasa dan budaya yang mirip dengan suku Tuvan di Rusia. Budaya Mongolia sangat dipengaruhi oleh gaya hidup nomaden yang telah menjadi bagian dari identitas bangsa ini selama ribuan tahun. Meskipun sebagian besar penduduk kini tinggal di kota-kota, tradisi nomaden seperti berpindah-pindah dengan hewan ternak dan tinggal di ger atau yurt masih dipertahankan oleh banyak orang, terutama di pedesaan. Dari kekaisaran dunia ke negara kecil dan miskin. Meskipun Mongolia pernah menjadi pusat kekuatan global, kini negara ini berada di antara salah satu negara dengan ekonomi terkecil dan termiskin di dunia. Ada beberapa faktor yang menjadikan Mongolia dalam kondisi ini. Geografi yang terisolasi. Mongolia adalah salah satu negara paling terpencil di dunia, berbatasan langsung hanya dengan Rusia di utara dan Tiongkok di selatan. Negara ini tidak memiliki akses ke laut yang membatasi kemampuan perdagangan dan hubungan dengan dunia luar. Sebagian besar wilayah Mongolia adalah padang rumput, gurun, dan pegunungan yang sulit untuk diakses dan dikembangkan. Ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam. Ekonomi Mongolia sangat bergantung pada sektor pertambangan, terutama batu bara, tembaga, dan emas. Sumber daya alam ini menjadi andalan ekspor utama negara. Namun ketergantungan ini juga membuat Mongolia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketika harga komoditas jatuh, ekonomi Mongolia juga terpukul. Populasi yang kecil dan tersebar. Dengan populasi sekitar 3,3 juta orang pada tahun 2024, Mongolia memiliki salah satu kepadatan penduduk terendah di dunia. Sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, tersebar di wilayah yang luas,
Hal ini menyulitkan pengembangan infrastruktur dan penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan infrastruktur. Mongolia menghadapi tantangan besar dalam membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Jalan raya, rel kereta api, dan jaringan listrik masih sangat terbatas, terutama di luar ibu kota Ulaanbaatar. Kondisi geografis yang ekstrim dan musim dingin yang panjang juga menghambat pembangunan. Transisi dari sosialisme ke ekonomi pasar. Mongolia berada di bawah pemerintahan komunis yang didukung oleh Uni Soviet dari tahun 1924 hingga 1990. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Mongolia beralih ke sistem ekonomi pasar. Namun, transisi ini penuh dengan kesulitan, termasuk inflasi tinggi, pengangguran, dan ketidakstabilan politik. Reformasi ekonomi yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial yang signifikan. Fakta-fakta penting tentang Mongolia. Gobi, gurun yang terkenal. Gurun Gobi adalah salah satu gurun terbesar di dunia dan membentang di wilayah selatan Mongolia dan utara Tiongkok. Gurun ini dikenal sebagai salah satu tempat paling keras di bumi, dengan suhu yang bisa sangat ekstrim, dari panas membakar di musim panas hingga dingin yang membeku di musim dingin. Festival Naadam. Naadam adalah festival tahunan terbesar di Mongolia yang diadakan setiap bulan Juli. Festival ini merayakan 3 olahraga tradisional Mongolia, gulat, balap kuda, dan memanah. Naadam juga menjadi perayaan kebanggaan nasional dan warisan budaya Mongolia. Populasi nomaden. Sekitar 30% penduduk Mongolia masih menjalani gaya hidup nomaden, berpindah-pindah dengan hewan ternak mereka sepanjang tahun. Mereka tinggal di tenda tradisional yang disebut ger atau yurt, yang mudah dipindahkan dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Mongolia adalah negara dengan sejarah yang luar biasa, pernah menjadi pusat dari kekaisaran terbesar yang pernah ada, tetapi kini menjadi negara kecil yang terisolasi dan menghadapi berbagai tantangan. Dari masa kejayaannya sebagai penguasa dunia di bawah Genghis Khan, hingga masa kini sebagai negara dengan ekonomi yang rapuh, Mongolia telah mengalami transformasi yang dramatis.